Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan modul 2, yaitu data flow diagram. Perkenalkan, nama saya Rama Rabbani Rahmatullah, NPM 119, dan partner saya Raditya Putra Prayoga, NPM 125. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, bab 1. Latar belakang. Sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan, supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data. Data flow diagram atau biasa disebut DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang telah dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dengan adanya data flow diagram, maka pemakai sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Data flow diagram merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Data flow diagram adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari prosesor tertentu pada umumnya. Dalam kasus lain, DFD dapat menunjukkan bagaimana berbagai departemen dalam organisasi bekerja sama. Itu membuat semuanya menjadi jelas dan koheren. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem DFD untuk manajemen produksi barang dan persewaan lapangan olahraga, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pada manajemen produksi barang dan penyewaan lapangan. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam satu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah praktikum data flow diagram DFD adalah sebagai berikut. Bagaimana model perancangan DFD menggunakan Power Designer pada PT1HT tentang sistem informasi pada persewaan lapangan olahraga? C. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum modul 2 ini adalah 1. Untuk menjelaskan pengertian DFD. Yang kedua, untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi persewaan lapangan olahraga pada PT1HT. Ketiga, untuk mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Dan keempat, praktikan dapat mengetahui entitas dan proses yang digunakan dalam membuat data flow diagram dari sistem informasi persewaan lapangan. Dan untuk tinjauan pustaka, DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika, tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir lewat telepon, surat, dan sebagaimana, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Dan untuk penjelasan simbol. Simbol proses. Suatu proses adalah kegiatan fungsi bisnis di mana manipulasi data, transformasi data terjadi. Untuk penyimpanan data, data store. Penyimpanan data merupakan penyimpanan data persisten yang diperlukan dan atau diproteksi oleh proses. Ketiga, entitas eksternal, external entity. Entity eksternal dapat mewakili semua manusia, sistem, dan subsistem. Disinilah data tertentu berasal dari atau pergi ke. Kelima, aliran data atau data flow. Aliran data mewakili aliran informasi dengan arahnya diwakili oleh panah yang menunjukkan di ujung konektor aliran. Dan jenis-jenis DFD terbagi menjadi dua, yaitu diagram level 0 dan level 1. C. Perbedaan level 0 dan level 1. Level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic saja, dan untuk yang level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya, yang kemudian terbentuk data store dan aliran data. D. Fungsi DFD. Fungsi DFD, komponen visual sangat penting
perampingan transformasi diagram pemahamannya jelas tentang yang terjadi dengan sistem, dan kedua karena sistem notasi yang mudah diikuti. Berikut entitas-entitas yang saya jelaskan tadi. Berikut aliran data stir yang seperti tadi. Dan E jenis DFD. Jenis DFD diagram level 0. Diagram level 0 bisa juga diagram konteks dengan level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Yang untuk level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana proses yang ada pada level 0 akan dirinci dengan lengkap, sehingga lebih lengkap dan lebih detail. Dan untuk langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh partner saya Raditya Putra Prayoga. Silahkan. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan PT 1HT melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh sistem penyewaan lapangan olahraga per bulan, serta untuk mengetahui total pemasukan dari penyewaan lapangan tersebut dengan sistem basis data, agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Tentukan DFD atau data flow diagram dari kasus tersebut. Nah, yang pertama kita membuka Power Designer. Terus setelah itu kita setelah Power Designer terbuka, klik File, terus klik New, terus cari yang namanya data flow diagram. Setelah itu, buatlah konteks diagram diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas dan proses dengan tool entity. Kami di sini menggunakan 5 entitas, yaitu adalah pengguna jasa, pemilik jasa, member, jadwal, dan pembayaran, serta satu proses yang dinamakan sistem penyewaan lapangan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambarnya mungkin lebih enaknya saya jelaskan di aplikasi. Nah, ini adalah yang pertama tadi dari DFD data konteks diagram konteks. Nah, ini dia. Mempunyai 5 entitas dan satu proses yang dinamakan sistem informasi penyewaan lapangan. Nah, setelah kita membuat seperti ini, lalu kita lakukan klik kanan, klik kanan terus pilih open diagram. Nah, ini akan mengubahnya ke DFD level 0. Nah, seperti ini DFD level 0-nya. Nah, DFD level 0 ini kita mempunyai tetap 5 entitasnya, tetapi dengan prosesnya ditambah 5. Yang ada proses terbaru yaitu adalah proses administrasi, proses memilih, proses pembuatan member, proses melakukan pembayaran, dan proses pembayaran atau proses pembayaran masuk ke pemilik. Nah, ini adalah DFD level 0-nya. Salah satu contoh kita mau buat DFD level 1, ini aja ya, kita klik. Kita sama dengan lakukan open diagram. Seperti ini. Nah, seperti ini tampilan dari DFD level 1-nya. Di mana dari proses kelengkapan administrasi mempunyai 2 entitas yang masing-masing pengguna jasa dan pemilik jasa. Yang pengguna jasa kepada proses kelengkapan administrasi memiliki alur atau memiliki garis
Itu yaitu adalah identitas pengguna jasa dan pengisian identitas pengguna jasa. Nah, sedangkan kelengkapan administrasi, proses kelengkapan administrasi dengan entitas pemilik jasa mempunyai alur data diri dan validasi data diri. Sedangkan di sini disimpan. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini disimpan ya. Kelengkapan disimpan ke file penyewaan lapangan. Cuma di sini belum saya munculkan. Kita munculkan dulu. Format. Nah, sudah muncul. Itu dia. Jadi disimpan di dalam file penyewaan lapangan. Begitu juga seterusnya dengan yang lain. Nah, kita pasti semuanya satu persatu kita menggunakan seperti tadi atau yang kita biasa sebut open diagram atau kontrol plus ADD kepada semua proses masing-masing proses ini. Ini dia. Oke, kita kembali ke laporannya. Nah, seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lakukan proses. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan. Sudah jelas mungkin. Nah, diagram level 0 dan ini diagram level 1-nya. Nah, hasil dan pembahasan. Dari output program sistem informasi penyewaan lapangan olahraga, adapun output program pada sistem informasi penyewaan lapangan olahraga adalah sebagai berikut. Yang tadi saya jelaskan memiliki 5 entitas dan memiliki 1 proses yang dinamakan sistem informasi penyewaan lapangan. Nah, ini adalah printout dari DFD level 0 yang bisa kita lihat yang tadi memiliki 5 entitas dan memiliki 5 proses. Nah, ini dia DFD level 1-nya yang pastinya kita memiliki 5 DFD ya karena kita memiliki 5 proses. Nah, seperti ini. Nah, analisa outputnya akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Ya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis output. Adapun output program pada DFD penyewaan lapangan olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis output DFD konteks. Pada DFD konteks sistem informasi penyewaan lapangan olahraga dapat 5 entitas dan 1 proses, yaitu entitasnya yaitu pengguna jasa, pemilik jasa, member, pembayaran, dan jadwal, serta proses yaitu proses sistem informasi persewaan lapangan. Yang mana pada entitas pengguna jasa dengan proses sistem informasi persewaan lapangan memiliki relasi timbal balik, yaitu identitas pengguna jasa dan validasi identitas pengguna jasa. Pemilik jasa dengan proses sistem informasi persewaan lapangan memiliki relasi timbal balik, yaitu kesepakatan penyewaan dan informasi biaya sewa. Member dengan proses sistem informasi persewaan lapangan memiliki relasi timbal balik, yaitu data member dan nomor member. Jadwal dengan proses sistem informasi persewaan lapangan memiliki relasi timbal balik, yaitu membuat jadwal dan riwayat jadwal lapangan. Serta pembayaran dengan proses sistem informasi persewaan lapangan memiliki relasi timbal balik, yaitu bayar dan struk pembayaran. Dan kedua, analisis output DFD level 0. Pada DFD level 0, sistem informasi persewaan lapangan terdapat 5 entitas dan 5 proses dan 5 data store. Entitas pada sistem informasi persewaan gedung pernikahan di antaranya yaitu pengguna jasa, pemilik jasa, member, jadwal, dan pembayaran. Proses pada sistem informasi persewaan lapangan antara pengguna jasa dengan pemilik jasa yaitu proses administrasi antara pengguna jasa dengan jadwal. Dan member yaitu proses pembuatan member antara member dengan pembayaran yaitu proses melakukan pembayaran. Dan antara member dengan pembayaran yaitu proses melakukan pembayaran dan antara pembayaran dengan pemilik jasa yaitu proses pembayaran. Data store pada sistem informasi persewaan lapangan pada proses administrasi yaitu file lapangan, pada proses memiliki yaitu file ketersediaan jadwal, pada proses pembuatan member yaitu file data member, pada proses melakukan pembayaran yaitu file detail pembayaran, dan terakhir pada proses pembayaran yaitu file hasil pembayaran. Yang mana pada entitas pengguna jasa dengan proses administrasi terdapat relasi timbal balik, yaitu identitas pengguna jasa dan validasi identitas.
Pada proses administrasi dengan entitas pemilik jasa terdapat relasi timbal balik, yaitu data pemilik jasa dan informasi data pemilik. Pada entitas pengguna jasa dengan proses pemilih terdapat relasi timbal balik, yaitu nomor jadwal dan data jadwal. Pada proses pemilihan dengan entitas jadwal terdapat relasi timbal balik, yaitu riwayat jadwal dan detail jadwal. Pada entitas jadwal terdapat proses pemember terhadap relasi detail data booking dan menentukan data booking. Pada proses pembuatan member dengan entitas member, terdapat relasi NIK pengguna jasa dan identitas member. Pada entitas member, dengan proses melakukan pembayaran terdapat relasi laporan hasil bayar dan harga bayar. Pada proses melakukan pembayaran dengan entitas pembayaran terdapat relasi nomor pembayaran dan detail pembayaran. Entitas pembayaran dengan proses pembayaran terdapat relasi timbal balik, yaitu laporan transaksi dan transaksi. Pada proses pembayaran dengan entitas pemilik jasa terdapat relasi timbal balik, yaitu detail laporan pembayaran dan data pembayaran. Terdapat relasi antara proses dengan data store, di mana relasi pada proses administrasi dengan file persewaan lapangan. Terdapat relasi yang disimpan. Yang pertama, analisa output DFD level 1. Pada DFD level 1, dari proses dekompos proses administrasi terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu pengguna jasa dan pemilik jasa. Prosesnya yaitu proses administrasi dan data store, yaitu file persewaan lapangan yang mana dapat relasi timbal balik antara entitas pengguna jasa dengan proses administrasi yaitu identitas pengguna jasa dan validasi identitas. Relasi timbal balik antara proses administrasi dengan entitas pemilik jasa yaitu data informasi data pemilik dan pemilik jasa. Serta relasi antara proses administrasi dengan data store file persewaan lapangan yaitu disimpan. Pada untuk DFD level 1, dari proses dekompos proses memilih terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu pengguna jasa dan jadwal. Proses yaitu proses memilih dan data store yaitu file ketersediaan jadwal yang mana terdapat relasi timbal balik antara entitas pengguna jasa dengan proses pemeriksaan memilih yaitu nomor jadwal dan data jadwal. Relasi timbal balik antara proses memilih dengan entitas jadwal yaitu detail jadwal dan riwayat jadwal antara relasi proses memilih dengan data store file ketersediaan jadwal yaitu disimpan. Pada DFD level 1 proses dekompos, proses pembuatan member, dua entitas, satu proses dan satu data store. Di mana entitasnya yaitu jadwal member, proses yaitu proses pembuatan member, dan data store yaitu file data member, yang mana terdapat relasi antara entitas jadwal dengan proses pembuatan member yang menentukan nomor booking dan detail booking. Relasi antara proses pembuatan member ini dengan entitas member yaitu NIK pengguna dan identitas member serta relasi antara proses pembuatan member dengan data store file data member yaitu disimpan. Ingat, disimpan. Pada DFD level 1 dari proses dekompos proses melakukan pembayaran terdapat dua entitas, yaitu yang pertama satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu member dan pembayaran. Proses yaitu proses melakukan pembayaran dan data store yaitu file detail pembayaran, yang mana terdapat relasi antara entitas member dengan proses melakukan pembayaran, yaitu laporan hasil bayar dan harga bayar. Relasi antara proses melakukan pembayaran dengan entitas pembayaran yaitu detail pembayaran dan nomor pembayaran. Harap diingat, serta relasi antara proses melakukan pembayaran dengan store file detail pembayaran yaitu disimpan. Pada DFD level 1 dari proses dekompos, proses pembayaran terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu pembayaran dan pemilik jasa. Proses yaitu proses pembayaran dan data store yaitu file hasil pembayaran, yang mana terdapat relasi timbal balik antara entitas pembayaran dengan proses pembayaran, yaitu laporan transaksi dan transaksi. Relasi timbal balik antara proses pembayaran dengan entitas pemilik jasa, yaitu detail laporan pembayaran dan nota pembayaran, serta relasi antara proses pembayaran dengan data store file hasil pembayaran, yaitu disimpan. Dan untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Raditya Putra Prayoga. Silahkan. Oke, kembali lagi. Ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum DFD atau data flow diagram ini adalah sebagai
berikut. 1. Data flow diagram atau DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir. Dengan adanya data flow diagram, maka pemakaian sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Data flow diagram merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Yang kedua, jadi pada permasalahan sistem penyewaan lapangan olahraga terdapat 5 entitas, yaitu pengguna jasa, pemilik jasa, member, jadwal, dan pembayaran. Semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Dari hasil output, modul dikomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem penyewaan lapangan olahraga disebut DFD level 0. Proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu adalah proses administrasi, proses memilih, proses pembuatan member, proses pembayaran, dan proses melakukan pembayaran. Yang keempat, dapat diketahui bahwa pada pembuatan data flow diagram untuk sistem informasi penyewaan lapangan, entitas yang digunakan ada 5 entitas, yaitu pengguna jasa, pemilik jasa, member, jadwal, dan pembayaran. Sedangkan proses yang digunakan pada diagram konteks yaitu ada 5, yaitu pada sistem penyewaan lapangan olahraga. Pada DFD level 0 memiliki 5 proses, yaitu proses administrasi, proses memilih, proses pembuatan member, proses pembayaran, dan proses melakukan pembayaran. Sedangkan pada DFD level 1, yaitu proses kelengkapan administrasi, proses memilih member, proses pembuatan member, dan proses pembayaran, serta proses pembayaran masuk ke pemilik. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah 1. Sebaiknya perhatikan lebih memperhatikan pada saat melakukan praktikum agar paham. 2. Sebaiknya pada modul diberi langkah-langkah proses pengerjaan secara simpel dan mudah dipahami. 3. Sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. 4. Sebaiknya disediakan tata cara mendorong aplikasi dari web agar tidak kesusahan. Yang kelima, sebaiknya diberi penjelasan lebih pada contoh laporan resmi, terutama pada tinjauan pustaka agar tidak bingung. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Kelompok 47, sesi Jumat 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit, Raditya Putra Prayoga, dan partner saya. Nama Bani Hamatullah, NPM 19-119. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Bye-bye.